semuanya harus dimonitoring dan disampling, harus terjamin keamanannya karena ini berkaitan dengan keselamatan dari pasien. Gitu. Ini adalah roadmap industri farmasi Indonesia tahun 2015 sampai 2025. Mulai dari platform ataupun produk apapun ya, ini produknya ada Bio Farma, kemudian vaksin natural dan natural produk itu kayak herbal, kemudian CAM atau API. Ini adalah roadmap industri farmasi, fokusnya ada di sini. Dan di sini masih membutuhkan R&D, sumber daya manusia yang kompeten. Ini proyeksi teman-teman dari industri dari farmasi ini sangat dibutuhkan sampai 2020, sampai kapanpun lah kalau untuk mengisi dari roadmap industri farmasi di 2015 sampai 2025. Teman-teman, ini yang akan kita lakukan ya selama 6 pertemuan ke depan dengan jadwal yang telah diberikan dari Pak Fidi. Ini mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya. Nanti teman-teman 6 minggu ke depan kalau ada apapun kita diskusi bareng ya. Nanti bisa by personal ataupun seperti apa, bisa langsung diskusi dengan saya. Ini tema-temanya yang akan ke depan. Memang ini hanya sebagian apa ya, sebagian kecil lah yang bisa kalian serap dari farmasi industri karena saya juga kuliah farmasi industri itu 2 tahun ya, 4 semester. Ya mudah-mudahan teman-teman ini bisa pengenalan, apalagi yang mau berminat ke industri industri farmasi ya. Jadi kalian akan belajar berbagai macam ilmu gitu yang komprehensif mudah-mudahan ya sehingga ini jadi mudah-mudahan jadi bekal buat teman-teman semua gitu. Karena kan di industri farmasi juga nggak teman-teman nggak harus pandai semuanya, tapi ya cukup mengenal saja ya sebagai bekal. Nanti kan ada yang di industri farmasi itu ada yang diproduksi, QA, PPIC, kemudian di marketing juga ada, kemudian di engineering ataupun seperti apa itu juga butuh seorang industri farmasi. Nanti untuk metode pembelajarannya kita ada yang presentasi, nanti saya bisa untuk presentasi, kemudian ada coaching dan FGD. Nanti rencananya saya akan bagi menjadi 5 kelompok ya teman-teman. Nanti ada sesinya, kemudian mungkin ada kuis, kemudian ada tugas juga di individu ataupun ya tugas individu. Kemudian nanti mungkin di terakhir ada awarding, yaitu saya akan apa ya memberikan apresiasi buat teman-teman yang mempunyai curiosity yang tinggi gitu, yang semangatnya tinggi ataupun apa ya nanti teknisnya akan seperti apa. Saya akan kasih beberapa mungkin hadiah ya buat teman-teman. Nanti penilaiannya akan saya lakukan mulai dari pertemuan kali ini sampai nanti terakhir. Jadi nanti saya punya rekapan nih mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai apa ya karakteristik masing-masing lah. Sangat saya pengen memunculkan kalian itu karakternya seperti apa, kemudian apa yang mempunyai semangat belajar yang tinggi seperti apa. Kalau ujian nanti saya konfirmasi dulu ke Pak Vidi. Kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa karena saya masih bisa apa memberikan apresiasi buat teman-teman di sini untuk 52 orang siapa ya nanti dari prosesnya nanti akan saya rekap mulai dari pertemuan kali ini seperti itu. Kemudian apa aja sih yang akan dinilai? Saya nggak akan menilai teman-teman dari pemahaman harus hafal CPOB 2018. Saya juga nggak hafal terus terang gitu. Ini aspek-aspek yang saya akan nilai 10 skill dari teman-teman. Nah, tapi skillnya yang berhubungan dengan farmasi industri bebas terserah apapun. Tapi ya ini yang saya akan apa yang saya akan nilai. Karena Pak nilainya dari segi apapun, jangan-jangan Bapak subjektif atau seperti apa ya. Ini enggak, saya akan menilai teman-teman tuh berdasarkan top skill yang dibutuhkan pada tahun 2025. Ada analytical thinking, active learning, complex problem solving, kemudian creativity, leadership, teknologi, kemudian dan yang pokoknya dari flexibility, toleransi, apapun monitoring, control dan sebagainya. Ini ya, nanti teman-teman 10 aspek yang saya akan nilai ini adalah saya emang nggak apa ya nggak nilai teman-teman dari pemahaman hafal
Farmakope enggak lah. Saya juga nggak hafal. Gitu. Tapi ini merupakan bekal kalian nanti kalau misalnya mau masuk ke dunia kerja, ini betul-betul yang dibutuhkan skill-skill yang ini. Tapi relate dengan hard skill yang kalian punya tentang farmasi seperti itu. Mungkin teman-teman di sini nanti apa yang kita akan lakukan selama 6 minggu ke depan ada term and conditionnya ya. Ini nanti mungkin pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran akan dilakukan secara daring selama 120 menit. Cuma nanti ada bonus nanti tanggal 20 kita akan bertemu secara luring ya Pak Vidya. Saya nanti insya Allah Siapa akan ditemu di Jember, Pak? saya bisa bertemu dengan wajah cakep-cakepnya dari mahasiswa nih gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti saya izin untuk foto sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar karena ini juga sebagai syarat administrasi di kegiatan praktisi mengajar. Kemudian silahkan untuk memposting kegiatan belajar mengajar di sosial media dengan mention praktisi mengajar, Universitas Jember, FF Undej Official dan saya akun saya ya, seperti itu. Mungkin sekarang saya butuh untuk dokumentasi dari awal dulu ya Pak. Saya izin stop share dulu ya. Kita foto dulu teman-teman. Kalau yang mau on cam silahkan ya. Kalau yang masih mau melanjutkan tidur juga nggak apa-apa. Ini nanti ada dua file ya. Jadi nanti saya izin 2 kali untuk mengcapture teman-teman semuanya. Udah siap ya? Kita Mohon izin Pak Ima, untuk kameranya Pak Ima mungkin agak dinaikkan sedikit iya untuk iya iya. wajahnya gitu. Gitu. Oke, ya. Tadi sering semuanya. Oke ya, teman-teman, kita sekarang foto dulu untuk yang pertama. Hmm. Terus kita ke slide kedua. Saya nggak tahu kan posisi kalian ada di slide mana. Oke, terima kasih. Sekarang saya lanjutkan lagi untuk ke materi inti mungkin ya. Hmm. Silakan teman-teman ya nanti kalaupun ada yang didiskusikan. Terima kasih. Ini mungkin beberapa pertemuan yang pertama adalah materi ini. Mohon maaf materinya sangat banyak. Ini sistem mutu industri farmasi, pemastian mutu dan pengawasan mutu ya teman-teman. Ini juga materinya sangat berat-berat sekali. Mudah-mudahan kalian apa ya masih sanggup mencerna. Tapi nanti kalau ada hal yang kalian ingin didiskusikan silahkan eh, japri ataupun seperti apa ya kita diskusikan seperti apa. Karena udah jam-jam segini tuh jam-jam rawan apalagi puasa ya. Mohon maaf sekali ini ada kurang lebih sekitar 80 slide, kemudian 70-an dan ini juga materinya sangat berat kalau udah urusan mutu-mutu ini pokoknya tapi tetap semangat ya teman-teman. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Tadi pengantarnya saya sudah berikan pengantar farmasi industri, industri farmasi nasional. Eh, Lanjut kita ke materi yang selanjutnya yaitu tentang sistem mutu industri farmasi. Nah, ini ada 10 aspek yang akan kita pelajari di sistem mutu industri farmasi atau quality management system. Oke ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan, silahkan chat langsung aja. Takutnya kalian lupa juga ya untuk ditanyakan. Nanti kita bahas, diskusikan di sesi terakhir. Kalau yang akan ditanyakan. Teman-teman, ini merupakan bisnis proses farmasi, industri farmasi. Jadi, sebagai contoh, mungkin sebagian besar adalah include di sini ya teman-teman. Dari mulai ada customer, kita butuh obat, itu seperti apa. Ini langsung si customer itu biasanya masuk ke sales atau marketing. Jika produknya sudah belum tersedia, maka
akan dilakukan oleh tim R&D untuk sebagai menampung bahwa produk tersebut dibutuhkan oleh pasar. Tapi kalau misalnya produk tersebut sudah existing, itu langsung si sales ini menghubungi dari PPIC untuk dijadwalkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Nanti juga ada inventory control yang berfungsi sebagai untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan penyimpanan produk yang telah diproduksi. Kemudian ada warehouse, warehouse ini bisa bahan baku ataupun produk jadi. Nanti kemudian si PPIC ini memberikan instruksi produksi ke orang produksi, dan setelah produksi nanti dilakukan quality control. Kemudian ini untuk pemenuhan bahan bakunya biasanya ada supplier yang diurusi, biasanya berhubungan dengan divisi procurement atau pengadaan. Dan ada tim support yaitu teknik. Kemudian semuanya diawasi oleh quality assurance. Quality assurance ini sebagai polisi di sebagai polisi di industri farmasi ini untuk memastikan bahwa setiap produk yang dibuat ini mempunyai kualitas yang baik sehingga obat tersebut safety dan efikasi untuk diberikan ke customer. Seperti itu ya. Ini merupakan aliran bisnis proses dari industri farmasi. Secara umumnya adalah seperti ini. Kemudian kenapa tadi quality assurance sebagai polisi? Karena dia untuk memastikan dari produk sampai ke customer itu mempunyai quality, efikasi dan safety yang baik. Ini beberapa aturan bahwa quality ini sangat diperlukan, sangat penting sekali di industri farmasi sehingga harus dibuat sistem menjadi quality management system. Quality management system ini adalah sebagai desain atau quality dari sebuah manufaktur terhadap obat sehingga dalam semua aspek. Kemudian ini yang quality management system. Kemudian ada yang dinamakan dengan quality assurance. Nah, ini sebagai polisinya kalau di industri farmasi ini, divisi quality assurance untuk memastikan bahwa produk tersebut terjamin kualitasnya, terjamin safety-nya, terjamin efikasinya. Kemudian ada QC. Nah, QC ini yang mendeteksi bahwa produk tersebut harus sesuai dengan spesifikasi, tidak ada defect atau tidak ada reject yang melakukan pengujian atau terhadap produknya seperti itu. Kalau relationship hubungan dari setiap quality ini adalah ini adalah quality management system. Quality management ini dia yang membuat policy atau kebijakan, yang membuat sistem gitu, yang memayungi memayungi keseluruhan sistem kualitas di industri. Kemudian ada quality assurance, dia yang berfungsi sebagai untuk melakukan training, validasi, self inspection dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada quality control, dia yang melakukan sampling, testing, dan spesifikasi dari produk. Kenapa quality ini sangat penting? Karena quality ini bukan hanya produk yang bagus, atau kontrol terhadap kualitasnya yang bagus, tetapi quality ini adalah sebagai kunci dari kesuksesan bisnis, employee itu karyawan, dan terhadap teknologi. Jadi bukan hanya kualitas terhadap misalnya barang tersebut sesuai COA-nya masuk, semua kadarnya bagus, tetapi quality itu adalah secara komprehensif, secara holistik, baik itu personel, peralatan, lingkungan, semuanya harus terjamin. Sehingga ini adalah merupakan kunci bisnis, kunci dari kesuksesan dari sebuah bisnis ataupun industri. Gitu ya. Ini bisa karena quality juga sebagai keunggulan dari sebuah company untuk competitive advantage-nya seperti apa untuk bersaing terhadap kompetitornya. Dia harus agile terhadap proses, dia harus fast respon atau fast reaction terhadap kepentingan quality.
Kemudian ini dari tujuan quality management system itu apa sih? Yang pertama adalah dia bisa mensuplai barang-barang ataupun layanan dengan kepuasan pelanggan yang kepuasan kualitas yang bagus, baik itu waktunya yang tepat maupun harga yang tepat. Dan yang kedua ini adalah tadi yang saya bicarakan ini adalah kunci sukses dari kesuksesan bisnis ya. Teman-teman juga pasti akan beranalogi ya kalau produknya yang bagus itu pasti ah mau beli ini mah udah terjamin kualitasnya. Itu kan pasti otomatis barang tersebut banyak dibeli oleh customer sehingga ini jadi kunci kesuksesan dari bisnis. Kemudian ini juga bisa mengeliminasi risiko-risiko pada setiap level. Itu resiko-resiko kemungkinan terjadinya apa ya yang tidak mungkin bisa dimitigasi melalui risk assessment seperti itu. Kalau sejarah dari quality management system ini mulai dari tahun 1920 mulai ada control chart, kemudian tahun 1930 mulai ada quality control, kemudian sampai sekarang ini quality menjadi sebuah hal yang komprehensif baik itu dengan adanya bantuan dari teknologi terus dan menjadi quality management system. Ini dengan bantuan adanya teknologi juga akan memudahkan untuk implementasi dari quality management system. Seperti itu ya. Kemudian ini evolusinya, evolusi dari quality ini mulai dari scope, kemudian arti dari quality itu sendiri apa, kemudian yang sekarang adalah features. Ya, yang terakhir itu jadi kalau quality control adalah bukan hanya produk tersebut bagus tapi harus apa ya bersifat statistical proses kontrolnya terjaga secara data secara terus variasinya bisa terjaga artinya data menjadi power untuk apa ya validitas uji dari quality control. Kemudian kalau untuk quality assurance yang untuk yang saat ini itu jadi semuanya ada proses maintenance, ada prevention, ada untuk bagaimana bisa memitigasi kejadian-kejadian yang akan terjadi jika tidak dilakukan. Kemudian kalau secara organisasi dia bisa bersifat strategik untuk pengambilan keputusan, kemudian continuous improvement ataupun ini jadi sasaran goals dari tujuan dari perusahaan. Kemudian konsep quality kalau membangun apa quality management system ini otomatis kita punya guidelines-guidelinesnya ya. Beberapa guidelinesnya yang pasti kita tahu bahwa yang pertama kalau di Indonesia itu ada CPOB 2018 ya. Itu menjadi pedoman nih buat teman-teman semuanya. Harus mulai baca dari harus pernah baca ataupun buka dari CPOB 2018 ini. Kemudian ada WHO guidelines apabila produk-produk tersebut mau ekspor ke pasar global otomatis harus mengimplementasikan berpedoman terhadap WHO. Kemudian ada European, ada FDA juga, kemudian ada ISO, kemudian ada halal regulation atau yang lagi marak sekarang ya halal regulation itu bahwa produk-produk harus tersertifikasi halal termasuk obat-obat farmasi. Nih, teman-teman, kalau sistem manajemen mutu ini, kalau di CPOB 2018 nomor 34 ini ada di bab 1 nih ya. Ini ada 13 poin. Di sana nanti teman-teman bisa baca. Ini mengenai di antaranya mengenai CPOB, pengawasan mutu, pengkajian mutu produk, dan manajemen risiko mutu. Ini ya tentang QMS ini. Kemudian QMS ini berkembang menjadi karena harus secara komprehensif atau holistik sehingga muncul adanya istilah Total Quality Management System atau TQMS. Ini yang mengandung arti bahwa seluruhan proses mulai dari sistem, metode, dan tujuan ini harus secara komprehensif dan tujuan utamanya adalah untuk keselamatan dari para customer atau berdasarkan best customer. Ini
komprehensif beberapa aturan-aturan dari TQMS, mulai dari ada ISO, OHSAS, TPM, Lean Six Sigma, GMP, dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa sih? Mengimplementasikan keuntungan dari mengimplementasikan QMS tadi ya, teman-teman bisa banyak hal, bisa meredus cost, terus meredus hal-hal yang tidak penting, bisa jadi eh, perbaikan yang berkesinambungan untuk kedepannya. Ini untuk jadi pengembangan karyawan juga bisa terjadi karena kalau di quality management system, personel ataupun manusia itu harus dikembangkan mulai dari pembelajaran, training itu seperti apa. Jadi nggak stagnan di sana. Kalau di aspek IMS itu termasuk personal itu harus bertumbuh dan berkembang. Nah, untuk membangun sistem quality management system ini di industri farmasi harus dimulai dari tahapan pengembangan produk atau product development. Ini kita bisa mengenal dengan adanya good document practice, good laboratory practice, kemudian good clinical practice, atau sekarang bisa ada namanya quality by design. Kemudian otomatis ya di aspek manufaktur ini pastilah yang ini harus diimplementasikan mulai dari dokumentasi dan lain-lain sesuai dengan 12 aspek CPOB yang ada mulai dari change control, internal audit, kemudian kemudian trend analysis, QRM, PQR, vendor qualification dan lain sebagainya. Kemudian di distribusi juga sama, di distribusi ada validasi shipping, cold chain monitor, ada recall. Ini harus dinaungi oleh quality management system. Kemudian di customer use ada pharmacovigilance, kemudian customer complaint ini juga, dan produk discontinue juga harus beberapa hal, contohnya dari call, ada QRM sama marketing authorization. Seperti itu. Jadi untuk quality system ini harus disetting dari tahap pendevelopmentan produk gitu, sampai ke aspek customer seperti itu. Dengan mempertimbangkan bahwa semuanya harus berdasarkan kepuasan dari pelanggan. Seperti itu. Bagaimana sih cara mengadopsi atau mulai mau mengimplementasikan dari QMS ini? Yang pertama adalah pasti harus mempunyai strategis decision ataupun keputusan yang strategis terhadap organisasi. Apa yang dibutuhkannya, produk atau layanan apa yang akan dilakukan, kemudian proses terhadap personel atau karyawannya seperti apa, dan dijabarkan ke dalam struktur organisasi. Kemudian yang kedua, pasti GMS ini harus berdasarkan customer need atau apa yang dibutuhkan customer dan objektif terhadap organisasi. Maksudnya tujuan dan visi misi di organisasi itu apa, dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian ini beberapa 4 hal yang harus dilakukan ketika mau mengimplementasikan atau adoption of quality management system. Yang pertama ada design and build, kemudian ada deployment and control, dan ketiga measurement and review, dan yang keempat adalah improvement. Kemudian untuk design and build ini pasti harus ada desainnya ya. Kemudian pondasi-pondasinya apa aja. Tapi semuanya harus berdasarkan dari customer expectation atau customer need. Kemudian keinginan organisasinya itu juga apa. Kemudian setelah membangun pondasi, kita deploy, kita lakukan implementasinya dan lakukan controlling. Kemudian setelah melakukan, nanti lakukanlah measurement atau assessment. Apa yang sudah dilakukan itu ada kekurangannya atau enggak lah. Ya, kita review. Kemudian, kalaupun misalnya ada, nanti kita improvement untuk menjadi perbaikan yang ke depan. Yang penting, teman-teman kalau ingin membangun quality system ini,
lakukan aja terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, kita bisa review dan kita bisa lakukan improvement ke depannya seperti itu. Ini efektif dari quality management system tuh ada apa aja sih? Ada 8. Yang pertama, QMS yang efektif itu harus customer focus. Tetap yang pertama itu adalah customer focus, teman-teman. Ini terus yang kedua adalah leadership. Ini adalah komitmen dari top management atau manajemen puncak ya. Nanti kalau teman-teman itu adalah direktur ataupun yang menjabat sebagai direktur quality itu seperti apa. Kemudian ini bisa merangkul semua orang kalau QMS itu. Terus proses approach ini pendekatannya terhadap proses dan sistem. Kemudian ini juga ada ruang untuk continual improvement atau perbaikan kesinambungan sehingga proses menjadi lebih adaptif. Kemudian data sebagai decision making dan uh, dari customer. Kemudian ini juga harus ada benefit mutually beneficial supplier relationship ataupun supplier dengan manufaktur itu harus ada terjadi hubungan simbiosis mutualisme seperti itu. Kemudian setelah kita mengadopsi dari melakukan dari quality management system, kita lakukan assessment. Nah, assessmentnya itu seperti apa? Ada dua. Yang pertama ada internal atau external audit secara periodik. Kemudian yang kedua adalah quality management review. Ini biasanya hasil dari internal audit ataupun komplain dibahas di quality management review. Itu biasanya adanya di tahap jenjang untuk yang direktur ataupun ada tim quality sebagai untuk mereview ini hal-hal yang terjadi yang mungkin bisa apa ya yang dilakukan untuk perbaikan ataupun seperti apa. Seperti itu untuk mengasesmen dari sebuah quality management system yang sudah terimplementasi. Ini teman-teman tentang quality management system. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Ataupun yang mau ditanyakan silakan raise hand aja ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya atau mau didiskusi sebelum ke topik yang selanjutnya ya. Silakan raise hand aja. Yang mau didiskusikan ataupun atau misalnya saya ngejelasinnya kecepatan silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada? Nah, Indah, Puspita Indah mau tanya, silahkan Indah. Indah ya nama panggilannya ya berarti. Puspita apa, Pak? Oh, Puspita. Oke. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, Pak. Nama saya Puspita Indah dengan NIM 21078. Izin bertanya, sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat 3 sistem penjagaan mutu dari QMS, lalu ada quality control, terus sampai ada QA juga. Namun seperti yang sudah terjadi pada kasus yang sebelumnya itu ada pencemaran etilen glikol sama yang di etilen glikol itu. Nah, itu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Istilahnya kenapa kita bisa kecolongan padahal manajemen mutunya sudah dirancang sedemikian rupa seperti itu, Pak. Ya, pertanyaan menarik tentang EG dan DEG ya, yang tahun kemarin kalau nggak salah itu boomingnya. Jadi teman-teman, proses quality management system ini
harus bermula dari, kalau dari ini kan ada kebijakannya, kalau sistem quality management system itu apa ya, sebuah kebijakan dari sebuah perusahaan gitu. Cuma nanti implementasinya untuk teknisnya ada namanya quality assurance dan quality control. Seperti itu. Dan kalau proses produksi itu harus dimulai sistem quality management system pada tahapan produksi, ya nanti kita akan belajar di sana nanti, itu harus dimulai dari tahapan penerimaan bahan baku, ya, mulai dari tahapan penerimaan bahan baku sampai produk tersebut terdistribusi. Kalau misalnya ada bahan baku tersebut yang apa yang dihasilkan, bukan dihasilkan ya, diberikan atau dibeli dari vendor atau supplier gitu kan. Sebenarnya eh, yang diberikan oleh vendor itu dari industri farmasi itu kan wajib ya mengecek ataupun melakukan uji untuk verifikasi sesuai dengan spesifikasi setiap bahan baku kalau mau apa digunakan untuk produksi. Setelah penerimaan sesuai apakah COA-nya sesuai, kemudian dilakukan pengujian. Dilakukan pengujian itu ada spesifikasinya seperti apa. Kalau uji pas EGD-EG yang saya cermati gitu ya, di sana ada miss antara industri farmasi kan kalau untuk uji dari bahan baku itu, apalagi industri farmasi yang eh, apa yang masih kurang fasilitas untuk pengujiannya seperti HPLC itu kan mahal ya teman-teman. Jadi mungkin hanya berdasarkan COA gitu, hanya berdasarkan COA. Kemudian ada yang miss yang kedua adalah hasil vendor kualifikasinya seperti apa. Nanti ada di pembahasan yang selanjutnya di QA itu setiap pemasok yang mau memasok atau memberikan produk bahan bakunya ke industri farmasi itu harus dilakukan vendor audit. Pada tahapan vendor audit itu ada apakah industrinya ada, tempatnya ada, semua tempat produksinya bagus atau enggak, apakah dia tuh ekspor atau impor atau seperti apa. Ini kan ada yang miss dari tahapan vendor kualifikasi. Sementara untuk apa ya, si manufaktur ini menjadi tahapan yang kedua adalah missnya di tahap manufaktur. Dia ketika menerima bahan baku dari bahan baku dari vendor tersebut tidak dilakukan pengujian seperti itu. Hanya dia berdasarkan COA karena mungkin saja eh, industri farmasi tersebut belum memiliki alat. Kalau kemarin itu kan EG dan DEG itu dilakukan di HPLC ya. Jadi mungkin saja tidak dilakukan pengujian kadar atau impurity terhadap EG dan DEG si dari pemasok bahan baku. Itu seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Puspita. Baik, Bapak, terima kasih sebelumnya. Ya, teman-teman, ada lagi yang mau didiskusikan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang selanjutnya adalah hmm, mengenai aspek quality management system. Atau ini nggak usah ya kayaknya. Ini nih, kita ngasih game dulu. Teman-teman yang bisa ya, sebelum ke materi yang selanjutnya, materi QA, ini juga sama-sama berat ya. Ini ada yang bisa nggak? Kalau ada, coba raise hand. Pindahkan satu batang korek agar persamaan matematika ini menjadi benar. Wih, siapa nih? Rafika. Boleh
Rafika, gimana caranya? Sebentar. Yang ini, Gimana caranya? yang 9 kan ada kotak sebelah kiri itu. Sebelah kiri, iya. Ditaruh di yang kosongnya dari 5 itu di bawah. Jadi 6 plus 3. 6 plus 3. 3. Oke, 6 plus 3 bisa jadi 9. Oke, ada lagi yang lain? Dari yang lain ada nggak? Coba siapa? Drio nih, nanti Tessa ya. Nanti Tessa tadi udah raise hand. Coba Drio, Drio tuh perempuan laki-laki ya? Laki-laki, Pak. Ah, gitu dong. Apa? On cam biar kelihatan gantengnya. Kalau yang satunya, yang bagian ini dipindah ke sini, Pak. Jadi jumlahnya berapa? Jadi 5 tambah 3, 8. Nah, bisa, bisa. Jadi 8 ya. Tadi kalau siapa yang pertama tuh? Aduh, lupa. Tadi siapa? Drio yang pertama tuh yang jawab. Rafika, Pak. Oh, Rafika 9, kalau Drio itu yang 8. Betul dua-duanya, cuman saya kalau yang jawaban saya adalah sama kayak Drio 8. Ini jawaban. Itu ya, teman-teman. Kemudian ada satu lagi nih, tanggung sebelum melanjutkan ke QA dan QC. Ini ada yang bisa nggak? Raise hand lagi. Yo, di chat dulu, di chat dulu. Jadi angka berapa? Silakan ketik di chat ya. Kasih waktu 2 menit lah. Coba berapa? Di chat semuanya ya. Berapakah angka atau nilai terbesar yang bisa didapatkan dengan hanya memindahkan 2 batang korek api? Silakan di chat dulu semuanya. Saya kasih waktu 2 menit. Drio. Tadi yang pertama itu siapa? Rafika ya? Rafika. Rafika Rizky Effendi bukan ya? Iya, Pak. Ya. Wih, sudah banyak yang ini. 990 Obet. Obet. Terus Tessa 999. Palupi 999, Lara 999, Anissa Putri 1503, Sania 999. Ada lagi nggak? Ini kan ada 52 orang. Yang ngejawab baru berapa nih? Sania 999, Dita 999, Ajeng 999, Salsa juga 999, terus Alia 1503, Adinda 1999, 999, Dewi 999 juga, Puspita 1503, Pionha Pionha 1503. Siapa lagi? Eh, bentar, bentar. Bella 5031. Wih, paling gede nih Bella. Udah ya, udah 2 menit. Kita lihat jawabannya apa.
Salah semua, nggak ada yang benar. 51181. Nggak ada yang dapat hadiah nih. Bener nggak? Segini? Bener ya? Angkanya kita pindahin, jadi angka terbesar adalah 51181. Gimana? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini waktunya tinggal 1 jam lagi. Mengenai quality assurance nih. Jadi adik-adik yang pengen bekerja sebagai quality assurance, saya kasih gambaran pekerjaannya seperti apa. Nih ya, mulai dari quality assurance di industri farmasi itu seperti apa. Ini ada 7 subsistem dari quality management yang biasanya ini diurusi ataupun oleh quality assurance. Kemudian nanti pengenalan profesi dari QA itu seperti apa. Skill set apa aja sih yang dibutuhkan, yang harus kalian punya jika mau jadi seorang QA spesialis. Kemudian ada peluang dan tantangan sebagai QA spesialis. Jadi saya tuh apa ya, tidak hanya memberikan teori tentang sistem manajemen industri, tapi saya ingin memberikan kalian pengetahuan apa saja sih eh, apa sih sebagai profesi sebagai QA itu apa aja. Jadi kalian nanti bisa tergambar nih, saya mah kan mungkin di industri farmasi kalau diproduksi ya pastilah memproduksi ya di tempat gitu. Tapi kalau nanti kalian ditempatkan di QA itu pasti kalau S1 farmasi ataupun apoteker itu kemungkinan ada potensi untuk bekerja di quality assurance karena kan sesuai dengan undang-undang bahwa ada namanya APJ ya teman-teman, apoteker penanggung jawab. Kalau di industri itu pasti harus ada 3. Ada apoteker produksi, apoteker QA, sama apoteker quality assurance. Itu pimpinan tertingginya harus seorang apoteker. Gitu ya. Ini kita mulai tentang QA industri farmasi. Tadi bahwa di Quality Management System saya sudah membicarakan tentang adanya QMS, QA, dan QC. Kalau QMS ini kan desain secara strategik ataupun policy kebijakannya. Kemudian kita bahas yang kedua tentang Quality Assurance. Nah, Quality Assurance ini merupakan kalau di industri farmasi itu sebagai polisi untuk dia bisa mengimplementasikan sistem quality itu seperti apa ya, tahu kali kalau misalnya teman-teman sebagai polisi itu kan harus sesuai dengan aturan gitu ya, nggak boleh melanggar lalu lintas gitu kan. Di sini juga di industri farmasi juga harus berdasarkan aturannya apa, itu adalah regulasi dari Badan POM, dari CPOB seperti itu. Ini tujuannya adalah bahwa QA ini untuk membuat sistem prevention atau pencegahan dari sebuah defect atau kegagalan. Ya, ini ada di training, validation, dan self inspection yang tadi. Nih, kenapa sih quality assurance di industri farmasi itu tadi sebagai polisi karena ini sebagai gawang, sebagai apa ya, sebagai backbone untuk perusahaan industri farmasi tersebut dalam mengimplementasikan dari quality management system ini karena ini akan berkaitan dengan banyak produk dan yang pertama adalah kepercayaan dari publik, regulasi, kemudian bisa menjadi competitive advantage dari sebuah perusahaan dan pertumbuhan dari sebuah perusahaan. Ini tujuannya adalah antara lain bahwa produk yang dihasilkan itu harus safety, quality, dan efikasi. Efikasi ini bisa kita breakdown menjadi identity, potensi, dan purity. Seperti itu. Sama aja sih, safety, quality, kemudian ada efikasi. Efikasi itu harus ada identitas, potensi, dan purity-nya harus terjaga. Kemudian, apa saja sih 7 subsistem dalam quality management system ini yang biasanya dinaungi oleh quality assurance. Nah, yang pertama ada manajemen,
Kemudian yang kedua ada design control. Ketiga ada corrective and preventive action. Yang keempat ada production and process control. Kelima equipment dan facility control. Kemudian yang keenam ada record, documentation and change control. Dan yang ketujuh adalah material control. Ini kalau yang pertama adalah sistem manajemen, tadi sudah dibahas di quality management system, saya nggak akan ngebahas lagi ya, mulai dari tujuannya apa, cara membangunnya seperti apa. Cuman untuk manajemen ini harus berdasarkan, kalau yang sekarang ini berdasarkan adalah prinsipnya berdasarkan risiko dari kemungkinan apa aja terkait hal quality yang bisa berpengaruh terhadap proses sistem quality management system. Baik itu dari proses, kontrol, dan hal yang lainnya. Ini juga tertuang dalam ICH, itu aturan dari Badan Dunia ya. Kemudian semua proses quality ini harus berdasarkan risiko, sehingga muncul ada quality risk management. Ini semua diidentifikasi risiko-risiko yang mungkin akan timbul, sehingga kita bisa melakukan hal pencegahan atau prevention dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sehingga mungkin udah belajar belum QRM? Nanti ya dari saya. Kemudian risiko-risiko yang akan timbul dari yang sudah dijalankan. Dari risiko-risikonya yang sangat tinggi, sehingga bisa diturunkan dengan mitigasi-mitigasinya, sehingga risiko-risiko tersebut bisa acceptable ataupun bisa dilakukan mitigasinya seperti apa. Kemudian ada struktur organisasi, ini biasanya kalau di industri-industri farmasi itu ya ada direktur utama, ada direktur keuangan, ada direktur. Ini hanya contoh aja ya teman-teman, karena dari setiap organisasi itu beda. Yang pasti yang selalu ada itu adalah direktur utama. Kemudian ada kepala divisi bagian mutu, pemastian mutu, ada pengawasan mutu itu QC ya. Terus pemastian mutu itu adalah QA, kemudian ada kepala divisi atau kepala bagian produksi juga ada. Seperti itu. Nah, kalau yang kedua adalah tentang desain kontrol. Bagaimana kita bisa mendesain controlling terhadap aspek atau implementasi dari quality management system itu seperti apa? Ini kita bagi menjadi 3, ada inputannya apa, kemudian outputnya apa, dan reviewnya akan seperti apa. Inputannya apa? Otomatis ya, ini harus produk berdasarkan requirement dari apa yang spesifikasi. Kemudian outputnya apa? Ini adalah hasil dari pengembangan yang kemudian ini berbagai aktivitas mulai dari produksi, kemudian packaging, labeling, dan lain sampai ke master record, sehingga nanti ada namanya product specification atau spesifikasi produk. Artinya produk-produk yang sudah diproduksi harus sesuai dengan spesifikasi dari produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah desain untuk mereviewnya seperti apa. Dokumen-dokumen apa aja sih yang kita bisa mereview ataupun bisa kita sebagai jadikan evaluasi agar nantinya kita bisa untuk continual improvement apa saja sih atau perbaikan apa saja yang akan kita lakukan kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Ini cara untuk mengontrolnya. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah CAPA atau corrective and preventive action. Ada yang pernah tahu nggak tentang CAPA? Mengenal tentang CAPA? Ini tuh kalau CAPA itu hal yang apa ya? Kalau di industri farmasi itu yang memang akan lumrah dilakukan, karena pasti setiap audit ataupun setiap defect ataupun setiap deviasi ini ujung-ujungnya teman-teman dari semua ini harus bisa
membuat CAPA. CAPA itu adalah corrective dan preventive action-nya. Apa sih? Yang pertama dari correction. Correction ini adalah aksi untuk mengeliminasi sebuah kegagalan, untuk mendeteksi sebuah kegagalan. Misalnya ada repacking, kemudian dekontaminasi. Biasanya kalau correction itu kan hal yang sudah terjadi ya, jadi dilakukan. Kemudian yang kedua adalah corrective action. Corrective action itu adalah untuk mengeliminasi setiap penyebab yang dapat mendeteksi kegagalan. Ini artinya untuk mencegah dari recurrence, atau recurrence itu apa ya? Recurrence itu recurrence. Kalau misalnya mesinnya batuk lagi, mesin produksi, jadi kita mempunyai sebuah aksi untuk mencegah, untuk menurunkan kalau mesin rusak ataupun listrik mati, misalnya dengan genset seperti itu. Ini biasanya contohnya ada installation online control system, misalnya kalau mati listrik langsung ada notifikasi ke para manajer ataupun para kepala bagian. Kalau ada, terus ada yang kedua adalah revisi dari penyusunan SOP dari preventive maintenance. Kemudian yang ketiga ada preventive action. Preventive action ini biasanya untuk pencegahan, karena fungsinya adalah untuk mengeliminasi potensi-potensi dari non-conformity ataupun dari sebuah kegagalan yang akan terjadi untuk untuk mencegah hal-hal yang bisa terjadi ke depannya itu seperti apa. Sehingga dibutuhkan adanya preventif dari action itu dituangkan dalam sebuah SOP ataupun langkah-langkahnya apa untuk mencegah dari sebuah kejadian dari kegagalan seperti itu. Kemudian CAPA ini bisa berasal dari datanya dari mana aja sih sumber data dari CAPA ini. Ada dua, yang pertama dari internal source, dari yang kedua adalah dari eksternal. Biasanya kalau CAPA dari sumber internal ini adanya deviasi, adanya OOS atau out of spec, kemudian ada product quality review, ada namanya product quality review, itu adalah dokumen dari semua keseluruhan produksi QC dan lainnya secara holistik yang ada di PQR. Kemudian ada namanya dari self inspection atau inspeksi ataupun audit mutu dari internal. Kemudian dari quality risk management juga bisa, itu sebagai sumber CAPA. Kemudian yang kelima adalah manajemen review, itu juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat CAPA. Kemudian kalau dari eksternal, sumber dari eksternal ini biasanya dari produk komplain ataupun dari badan regulasi, dari badan kalau kita dari BPOM, ada audit dari BPOM, ini ada temuan, nanti kan harus untuk memfollow up, untuk mengclosekan temuan tersebut harus dilakukan CAPA. Nah, CAPA itu bukan hanya dokumen, tapi implementasi seperti itu. Kemudian ini dari cara-caranya adalah untuk membuat dari sebuah CAPA itu apa aja. Yang pertama, data source analysis, yang tadi baik itu dari sumber internal maupun dari eksternal ya. Jadi dari internal kemudian dari eksternal. Kemudian
kita lakukan investigasi sehingga investigasi tersebut dapat root cause. Root cause itu penyebabnya apa? Kita bisa mengetahui apa penyebab dari sebuah kegagalan tersebut. Apakah itu mesin rusak ataupun salah sampling, bisa aja semuanya. Kalau di industri itu banyak sekali masalahnya. Karena apa ya, hal yang terjadi berulang, walaupun terjadinya berulang, tapi masalah itu pasti tetap ada. Sehingga untuk menghindari keberulangan itu harus dibuat capa atau dilakukan capa. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi aksi apa yang akan dilakukan di dalam capa tersebut. Misalnya, kalaupun ada tadi mati listrik, capanya adalah membeli genset sebagai sumber cadangan listrik. Gitu. Terus kalau ditemukannya partikel di dalam obat atau defect di dalam kemasan, itu biasanya customer tuh kan kalau kemasan packagingnya aja rusak ya dia pasti komplain. Walaupun hanya kosmetik, itu customer tuh nggak mau yang cacat seperti itu. Kemudian perubahan warna itu harus disusun strateginya, identifikasi apa yang harus dilakukan sampai tahap produksi. Nah, kemudian yang terakhir otomatis harus diimplementasikan capanya ya, dan dilakukan verifikasi apakah capa yang sudah dilakukan ini berhasil atau enggak. Kalau enggak berarti ya harus dilakukan identifikasi lagi, penyebabnya bukan ini, sehingga nanti harus dilakukan perbaikan atau capa-capa lagi. Kemudian ini tadi kan correction and preventive action. Yang keempat ada production and process control. Nah, ini nih production and process control tuh sangat banyak yang harus dinaungi oleh quality management yang harus dikontrolnya, karena ini merupakan fase utama atau dapurnya ya. Kenapa sih proses and production and process control ini harus dilakukan dari mulai tahap quality management system nih. Tadi kan sudah dibilang ya bahwa sistem quality ini harus didevelop, kemudian dikontrol, dimonitor, mulai dari production process untuk memastikan bahwa tidak ada bahwa si produk tersebut sesuai dengan spesifikasi. Kemudian ketika ada deviasi yang terjadi, baik itu selama proses produksi ataupun sehingga yang bisa mengakibatkan perubahan pada si spesifikasinya. Ini yang harus dikawal itu mulai dari penerimaan produk sampai produk tersebut rilis ataupun bisa dipakai. Ini yang harus kita jaga, dari sumber bahan baku, sumber vendor, itu yang harus dijaga oleh sistem quality-nya. Kemudian apa aja sih aspek-aspek yang ada dalam production dan proses kontrol ini? Yang pertama adalah personal, otomatis ya, karena dia yang akan melakukan proses produksi tersebut. Dia personel itu harus kesehatannya harus memenuhi syarat. Biasanya ada tes kesehatan rutin tiap tahun untuk memastikan bahwa keadaan si personal itu bisa masuk ruangan produksi, karena kalau orang yang sakit atau flu itu nggak bisa masukkan ruang produksi kalau yang berada di produksi gitu. Karena nanti yang pertama dikhawatirkan akan mengkontaminasi produk, yang kedua adalah bisa menularkan terhadap personel yang lain. Tuh. Kemudian yang kedua adalah proses validasi. Proses validasinya ini seperti apa? Jadi ada proses validasi itu biasanya sebelum kita melakukan memproduksi produk tersebut, validasi prosesnya itu harus masuk, biasanya dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian
proses validasi ini untuk menggambarkan homogenitas dari setiap proses ataupun proses tersebut itu sudah presisi ataupun sudah kontinuitasnya sudah sangat baik gitu Suna. Kemudian yang ketiga ada manajemen deviasinya itu seperti apa ketika terjadi kegagalan itu seperti apa ataupun ada terjadi masalah manajemen deviasinya seperti apa. Kemudian ada yang dinamakan dengan out of spec ataupun OOS. Itu penanganannya harus seperti apa kalau produk-produk tersebut OOS. Kemudian yang terakhir ada batch release. Artinya kalau produk tersebut sudah diproduksi setelah diuji lolos sehingga kalau tidak ada deviasi produk tersebut bisa dilakukan rilis atau batch release. Ini teman-teman kalau tadi yang kedua adalah deviasi dari production and process control. Artinya kalau misalnya sesuai dengan persyaratan dari GMP ataupun dari badan regulasi, jika ada deviasi ini mereka harus bagaimana sistem manajemennya. Kalau deviasi itu diklasifikasikan menjadi 3, ada yang kritikal, ada yang major, ada yang minor. Kalau kritikal itu udah yang sangat parah ya, udah yang sangat parah itu udah kritikal. Kalau yang minor itu yang paling ringan itu adalah minor. Cuma tetap namanya deviasi ya namanya deviasi. Harus dilakukan ini nih tadi manajemen capaknya seperti apa. Itu kan ujung-ujungnya kalau deviasi itu pasti harus dilakukan capak. Tadi langkah-langkah pembuatan capaknya tadi seperti itu. Yang telah saya bicarakan. Kemudian ada produk komplain juga ada. Nah, biasanya lah ini juga manajemen produk komplain itu harus dilakukan oleh sebuah industri farmasi. Ini karena ada di pasal 10 nih untuk golongan beberapa produk komplain. Ada untuk penarikan bagaimana caranya itu ada dia harus dituangkan ke dalam SOP dan ujung-ujungnya pasti produk komplain itu pasti adalah capak. Semuanya pasti capak. Kan recall pasti capak. Deviasi harus bikin capak. Kalau ada produk komplain harus bikin capak. Ini langkah-langkahnya ya kalau ada produk komplain itu seperti apa. Mulai dari menerima komplain, kemudian investigasinya seperti apa, baik secara dokumen maupun secara lab. Kemudian ada harus membuat root cause dan mengidentifikasi capak yang harus dilakukannya seperti apa dan melakukan feedback ke customer. Kalau ini produk recall biasanya untuk penarikan produk jika produk tersebut memang diputuskan atau dikategorikan tidak boleh lagi untuk dijual seperti itu. Kemudian ada bagaimana caranya untuk OS menghandling dari kalau misalnya ada produk-produk yang OS itu seperti apa sehingga harus dilakukan manajemen untuk handling dari si OOS tersebut. Bagaimana jika hasilnya tidak sesuai dengan proses si produk tersebut. Ini nanti ada issuing harus form OOS seperti apa dan ujung-ujungnya pasti nanti kalau ada produk yang terkena OOS ini ujung-ujungnya harus dilakukan capak. Nah, yang terakhir adalah batch release. Yang batch release ini otomatis ya tadi yang harus dilakukan adalah bahwa setiap proses baik itu proses produksi, proses lingkungan, monitoring, kemudian dan hasil pengujiannya harus memenuhi syarat sehingga produk yang sudah diproduksi bisa dilakukan rilis produk.
Seperti itu. Ada perbedaan kalau untuk batch release itu ya. Kalau misalnya produk obat itu biasanya akan disamplingnya nanti pas post marketing gitu ya. Kalau untuk produk biologi kayak vaksin, batch release-nya itu si setiap batch, misalnya ada produksi satu di produk biologi itu harus dilakukan pengujian oleh Badan POM setiap batch. Jadi untuk batch release-nya nanti harus dilengkapi dari batch release dari BPOM. Kalau untuk yang produk biologi, kalau untuk yang produk farmasi biasanya itu hanya rilisnya dari industri farmasi tanpa harus dilengkapi dengan batch release dari Badan POM. Tetapi nanti ada proses post marketing surveillance. Post market, setelah post market itu disampling produk tersebut apakah masih memenuhi syarat atau enggak. Oh, ada satu lagi, ini ada namanya product quality review. Ya, ini tadi yang sudah saya bicarakan bahwa PQR ini merupakan sebuah dokumen yang komprehensif dan holistik. Isinya apa aja? Ini banyak sekali. Ada list batch number, kemudian apakah ada ini list proses kontrol, terus hasil ujinya seperti apa, apakah ada rejection, hasil stability, apakah ada batch tersebut terjadi komplain atau kemudian ada apakah ada deviasi, apakah ada OOS, kemudian dokumen monitoring lingkungannya seperti apa, data statistiknya apa, kemudian status kualifikasi dan validasinya seperti apa, kemudian ada kontrak dengan yang lain, third party-nya seperti apa, kemudian ada evaluasi, summary, dan kesimpulannya itu seperti apa. Jadi dokumen PQR ini ya holistik dari seluruh rangkaian yang ada pada industri farmasi, pada base tersebut, pada produk base tersebut. Kemudian yang kelima ada peralatan dan fasilitas. Ini apa aja sih yang yang harus dikontrol pakai sistem quality management system? Ada bangunan dan fasilitas, kemudian ada lingkungan, ada contamination control, ada equipment. Ini semuanya harus dilakukan kualifikasi, validasi, dan monitoring program. Nanti untuk yang selanjutnya, mungkin di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang sistem tata udara dan kemudian sistem pengolahan air ya. Ini tentang peralatan dan bangunan. Nanti teman-teman akan saya kasih materinya di sistem tata udara dan sistem pengolahan. Seperti apa. Kemudian yang keenam ada bagaimana cara record, documentation, dan manajemen perubahan. Ataupun dokumentasi seperti apa. Ini kalau di industri farmasi, dokumen itu menjadi hal yang sangat perlu karena dokumentasi itu akan menjadi alat bukti untuk mereview kejadian-kejadian yang telah dilakukan. Apakah setiap kejadian itu sudah terdokumentasi dengan baik atau tidak, gitu. Dan aspek untuk pengelolaan dokumen ini sendiri harus memperhatikan dari aspek good documentation practice. Kemudian dokumen quality ini harus secara reguler direview, kemudian dan diupdate karena harus disesuaikan dengan keadaan yang terjadi yang sekarang. Kemudian semua boleh dilakukan secara manual apapun data, yang penting data tersebut harus terdokumentasikan dan harus original dengan diberikan tanda tangan dan tanggal seperti itu. Ini beberapa tahapan dari dokumen kontrol sesuai aspek GMS, struktur dokumen
struktur dokumen menurut QMS. Dokumen yang pertama itu adalah kebijakan kualitas, kebijakan quality, manual quality. Itu master plan itu biasanya sifatnya adalah sangat-sangat rahasia. Nanti teman-teman kalau di industri farmasi biasanya kalau pas teken kontrak gitu ya, biasanya itu ada tidak boleh membocorkan dokumen perusahaan. Kalau membocorkan itu ada sanksinya pidana. Kemudian yang dokumen yang tahap kedua ada SOP, kemudian dosier juga. Dokumen tahap ketiga ini ada work instruction atau report validation. Dokumen yang keempat ada logbook atau quality record. Jadi semakin ke bawah itu semakin nomornya semakin ke atas berarti ya, itu semakin rendah strukturnya. Nanti juga teman-teman kalau dari dokumen di industri farmasi itu ada namanya original dokumen, master dokumen, uncontrolled copy, kemudian control copy, sama dokumen yang obsolete. Ini nanti teman-teman akan belajar seperti ini. Kemudian untuk aspek dokumen dan pengelolaan dokumen ini harus harus mempertimbangkan dengan aspek data integrity. Ya, data integrity itu apa? Nah, pokoknya data integrity itu adalah semuanya berdasarkan prinsip Aqua Plus. Nanti ada sesi khusus mungkin minggu depan. Pertemuan kedua saya akan membahas tentang data integrity karena ini data integrity ini penting karena teman-teman nanti baik itu di di kampus juga data integrity itu sangat penting. Integritas dari data. Apakah data tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Kalian mengerjakan tugas tersebut mempunyai integritas yang tinggi enggak terhadap apa yang kalian telah kerjakan gitu. Ini tuh jadi kalau datanya tersebut mempunyai integritas yang tinggi itu akan mencerminkan bahwa pribadi atau personal tersebut mempunyai integritas yang baik gitu. Dan seperti itu. Jadi data-data tersebut benar-benar tervalidasi dan benar. Nanti pertemuan kedua saya akan membahas tentang data. Kemudian ini ada change management. Nah, kenapa sih harus ada change management? Karena teman-teman, karena setiap perubahan itu pasti baik itu di sistem regulasi ataupun di sistem produksi itu pasti karena itu akan berkembang sehingga perlu adanya manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini nanti cara-caranya kita harus dikelola supaya terdokumentasi dengan baik. Dan setiap dokumentasi perubahan ini harus terdokumentasi karena ini produk yang kita produksi ini harus berdasarkan quality, efikasi, dan safety. Kemudian dan harus menyesuaikan terhadap compliant terhadap badan regulator. Kemudian otomatis apa yang kita rubah ini apakah beresiko terhadap produk ataupun produk tersebut beresiko terhadap keselamatan atau kesehatan pasien sehingga output dari manajemen perubahan ini adalah salah satunya kita harus bisa membuat dokumen quality risk management. Ini juga quality risk management nanti kita akan pelajari sendiri di pertemuan yang selanjutnya. Yang terakhir dari sistem kualitas ini adalah tentang material kontrol. Nah, tadi yang saya sudah pernah sampaikan ya, bahwa setiap material dari supplier, dari vendor yang kita butuhkan, apalagi kalau industri farmasi itu kan sebagian besar bahan bakunya masih dari impor. Ya, dari impor teman-teman. Hampir sebagian besar untuk produk-produk tuh bahan bakunya dari impor sehingga roadmap farmasi ke depan itu adalah menjadi concern penggunaan bahan baku lokal. Ini juga sesuai dengan roadmap manufaktur industri nasional, salah satunya di Kemenperin yang menjadi pusat perhatian itu adalah mengenai penggunaan sumber bahan baku lokal. Kemudian
Nah, karena sumber bahan baku itu sangat urgent, sangat penting, sehingga harus terseleksi setiap material dan setiap vendornya harus terkualifikasi. Yang kedua adalah hanya material yang rilis yang bisa digunakan. Artinya, material yang rilis itu harus berdasarkan hasil cross-check dan pengujian. Pengujiannya apa aja tergantung dari spek raw materialnya itu sendiri. Apakah raw material tersebut urgent ataupun vital terhadap produksi atau tidak. Kemudian untuk ada beberapa material yang harus melakukan proses dispen ataupun ada pemisahan gitu ya. Dispen. Nah, itu harus tertuang dalam prosedur atau SOP yang dengan baik dan personel yang melakukan pun harus terkualifikasi. Kemudian setiap material bulk ataupun finish product harus disimpan pada kondisi yang sesuai. Kemudian yang kelima adalah setiap material itu harus mempunyai identitas. Harus mempunyai identitas, artinya apakah barang tersebut rilis ataupun karantina untuk menghindar dan penyimpanannya pun harus dikondisikan untuk mencegah dari mix up dari barang A sama barang B sehingga benar-benar identitas itu menjadi sangat penting bagi material. Ini nih, tadi selection of material itu seperti apa? Jadi ketika ada material baru ataupun vendor baru, bahkan vendor baru jika materialnya sama, itu harus dilakukan vendor kualifikasi. Kemudian apabila manufakturnya tempat produksinya baru, itu juga harus dilakukan kualifikasi atau vendor audit. Apa aja sih yang yang kriteria dalam asesmen atau audit vendor itu? Yang pertama adalah kualitas dari material, sistemnya, servisnya, spesifikasinya seperti apa, serta ability-nya atau ketersediaannya ada atau enggak. Kemudian si vendornya mempunyai fasilitas yang memenuhi syarat quality enggak? Gitu. Kemudian apakah vendor tersebut kooperatif dalam memberikan servis dalam penyediaan bahan baku? Dan yang keempat adalah proses pendistribusiannya, apakah dia bisa memberikan bahan baku sesuai dengan apa yang waktu yang kita butuhkan atau enggak gitu. Dia sanggup nggak? Biasanya kan suka banyak vendor-vendor yang nakal. Sehingga di sini pas di vendor audit itu dilakukan semua yang berurusan dengan urusan quality. Nah, ini yang paling seru nih. Tadi saya mau mengenalkan tentang profesi QA di industri farmasi. Inilah lingkup pekerjaan dari quality assurance di industri farmasi. Mulai dari QBD yang mereview quality risk management, regulatory, dokumen kontrol, validasi, kualifikasi, kalibrasi, change management, kemudian audit, CAPA, product release, customer complaint. Nah, inilah ya yang diurusi oleh QA spesialis. Biasanya rata-rata ini yang mempunyai PIC-nya di sini. Nah, saya mau ngejelasin nih skill set apa aja sih yang untuk menjadi QA spesialis itu. Kita harus mempunyai 4 skill set. Skill set itu apa aja ya? Yang pertama adalah kita harus memiliki kemampuan strategi. Jiwa strateginya harus ada. Apa aja sih? Dari mulai perencanaan anggaran, penentuan spesifikasi, dan sustainability. Artinya keberlanjutannya seperti apa. Dalam hal bidang kebijakan, teman-teman tuh harus bisa melakukan hubungan dengan eksternal, apalagi kalau misalnya kita sebagai PIC yang berhubungan dengan BPOM gitu. Terus harus bisa membuat keputusan berdasarkan data, terus kebijakan kualitas berdasarkan resiko, artinya harus bisa melakukan asesmen berdasarkan risk assessment risiko atau quality risk management.
Kemudian dari segi manajerialnya, kalian teman-teman harus memiliki ya hubungan yang baik dengan internal, terus delegasi pekerjaan, monitoring, menentukan target, dan merancang caranya seperti apa. Kemudian secara teknikal, teman-teman untuk menjadi seorang QA ini kalian harus mempunyai kemampuan dalam menganalisa data, mengontrol dokumen, bisa menjadi trainer, kemudian bisa melakukan audit, bisa melakukan validasi dan kualifikasi serta pelulusan produk. Inilah skill set yang penting untuk menjadi seorang QA. Kemudian ini peluang dan proyeksinya menjadi seorang QA spesialis apalagi di industri farmasi ya teman-teman nanti bisa bekerja di makanan, obat, apalagi obat ya, manufaktur umum, kemudian di teknologi informasi, di software, kemudian di hospitality dan pendidikan seperti apa. Namun ini ada tantangannya seperti apa? Ini tantangan-tantangan yang biasanya ini tekanannya manajerial, target kinerja kualitas. Terus kalau dari luar itu biasanya perubahan peraturan itu yang harus berubah SOP itu. Kemudian ada digitalisasi dan hal yang lainnya banyak. Itu mungkin tentang quality assurance. Ini kita punya waktu 15 menit lagi. Mudah-mudahan sampai ya tentang quality control. Sebenarnya kalau quality control itu hanya sedikit karena pekerjaannya hanya berhubungan dengan laboratorium. Jadinya ini tidak asing ya buat teman-teman yang S1 farmasi itu kebanyakan udah kerja di laboratorium. Cuman ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai quality control itu seperti apa. Mulai dari fundamental quality control management itu seperti apa. Tadi ya, kalau ada QMS, ada QA, dan sekarang quality control. Jadi quality control itu bersifat untuk mendeteksi atau melakukan tes dari apakah sesuai dengan spesifikasi ataupun sistem itu tersebut adalah terjadi kegagalan. Ini bahwa tugas dari quality control itu adalah melakukan sampling, testing, dan sesuai dengan spesifikasi. Quality control itu apa? Ini merupakan proses pengecekan, observasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ada. Ini unsur-unsur dalam quality control yang pertama adalah harus mengontrol pastinya ya. Kemudian kompeten, terus culture, integritas karena di quality control itu semuanya berdasarkan data hasil pengujian gitu. Apakah data tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau enggak berdasarkan hasil pengujian gitu. Karena data tersebut akan dijadikan sebagai pengambil keputusan. Ini fungsi quality controlnya tadi ya sebagai tadi melakukan tidak jauh dari melakukan pengujian sampai melaporkan hasil pengamatan. Ini tujuan dari quality control itu apa? Ada 5. Kemudian nanti saya bahannya kasih ya buat teman-teman untuk dibaca-bacalah. Mudah-mudahan jadi pengantar tidur ya. Kemudian apa saja sih yang harus direncanakan dalam quality control? Ini ada namanya ada 3, ada incoming quality control, ada line process quality control, sama outgoing quality control. Ini incoming itu apa? Tadi memeriksa kualitas material yang diterima. Kemudian line process itu merupakan proses mengendalikan proses yang sesuai dengan standar. Itu seperti apa? Biasanya ada inspection audit, inspection control, IPC, in process control. Kemudian ada outgoing quality control, itu biasanya dari produk yang sudah kita buat kemudian diuji apakah sesuai dengan spesifikasi atau enggak. Kemudian kita harus tahu dengan critical to quality. Apa artinya? Adalah kondisi output proses sesuai dengan spesifikasi yang dapat diterima oleh proses berikutnya atau proses yang selanjutnya itu seperti apa? Apakah contohnya adalah produk itu apakah sesuai dengan spesifikasi atau enggak? Jadi kalau udah sesuai dengan spesifikasi
itu bisa dilanjutkan untuk ke proses yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan spesifikasi, itu harus di hold dulu, harus diinvestigasi dulu di semua area, baik itu di produksi maupun di QC pengujiannya. Kemudian di quality control itu juga ada dua data. Yang pertama ada data variabel atau data yang berdasarkan hasil pengukuran. Kemudian yang kedua adalah data atribut, data yang diperoleh berdasarkan hasil klasifikasi dari suatu item. Ini perbedaannya dari data atribut dan variabel ya. Kalau data atribut itu berdasarkan pengukuran, kalau variabel berdasarkan pengklasifikasian. Kemudian teman-teman kalau di quality control juga harus mengetahui tentang teknik sampling, ada random sampling, ada stratified, ada systematic ataupun cluster. Tapi biasanya yang dipakai adalah sistem random atau random sampling. Nah ini contoh dari quality plan ini sendiri apa? Jadi apa yang kita ukur dan bagaimana kita mengukurnya, kemudian siapa yang mengukurnya. Ini merupakan contoh dari quality plan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita belajar mengenai quality control sampling procedure. Apa yang harus diketahui adalah yang pertama pasti sampel dan populasi. Sampel itu apa? Populasi itu apa? Kalau populasi kan seluruhan objek, kalau sampel itu merupakan sebagian. Kemudian ini ya populasi sampel. Kalau sampel kan sebagian dari populasi. Sudah tahulah ya ini. Kemudian ada non-conformity dan conforming adalah yang tidak memenuhi produk yang atau service yang tidak memenuhi syarat. Tadi saya udah conforming, non-conformity itu defect ya atau kegagalan yang tidak sesuai dengan. Kemudian teman-teman juga harus belajar mengenai lot, tahu mengenai lot formation itu apa dan lot size. Lot size itu jadi setiap produk itu kan pasti dikirimnya beberapa lot. Jadi itu juga harus disampling satu lot itu harus disampling, nggak bisa beberapa hanya satu lot aja yang disampling. Ini bagaimana cara memilih sampelnya? Nah, ini tadi ya. Hindari stratifikasi. Stratifikasi itu adalah kemampuan subjektif. Saya mau samplingnya yang dekat aja. Nggak bisa, itu harus random ya. Harus objektif. Kemudian teman-teman juga harus mengetahui mengenai EQL. EQL itu adalah maksimum kegagalan yang tidak sesuai standar itu seperti apa. Bagaimana? Kemudian ini contoh EQL-nya apa? Seperti ini ya. Jika udah ditetapkan EQL-nya 2,5%, berarti yang reject dari 410 itu nggak boleh dari lebih dari 10 menit. 10 unit. Kemudian quality control analis, reporting, dan administrasi. Biasanya kalau quality control ini kan berhubungan dengan data hasil pengujian. Sehingga hasil pengujian tersebut juga dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan. Ini without data, you are just another person with an opinion. Jadi tidak ada data, karena kalau nggak ada data ya kita hanya sebagai manusia tanpa ada opini. Jadi sebegitu powerfulnya data dari seorang QC itu. Ini ya, karena mengapa penting data tersebut? Karena akan menjadikan sebuah keputusan bisnis. Ya, kalau misalnya datanya yang tidak valid, artinya ya bagaimana bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Tadi data tersebut harus berdasarkan data integrity. Nanti minggu depan kita bahas tentang data integrity. Kemudian cara penyajiannya juga macam-macam ya, supaya mudah dilihat. Kalau ini grafik apa? Masih ada nggak? Yuk, open mic ya, open mic. Siapa ini grafik apa nih yang berwarna-warni? Halo, masih ada? Masih pada hadir? Ajeng, ini grafik apa Ajeng? Yang berwarna-warni? Coba, tahu nggak? Masih belum tahu, Kak. Grafik yang warna-warni itu grafik batang. Kalau yang ini apa? Enggak? Grafik garis. Kalau ini mah tahu ya. Apa ini? Yang lingkaran-lingkaran?
pie chart ya. Kemudian ini Pareto dan ini Fishbone, grafik Fishbone ya, adik-adik semuanya. Kemudian kayaknya ini udah terakhir deh. Oh ini contoh dari report dari supaya untuk pengambilan data kesimpulan itu apa aja. Biasanya data-data tersebut digunakan untuk quality meeting dan kontrol, baik itu bulanan, mingguan, daily, untuk menganalisa apakah produk kita bermasalah atau enggak. Seperti itu. Mungkin ini yang terakhir deh, karena udah reporting dari QC. Ada yang mau didiskusikan nggak? Atau yang ditanyakan? Atau masih bingung? Materi hari ini lumayan berbobot sekali semuanya, bikin ngantuk. Mungkin ya, mudah-mudahan nggak bikin ngantuk dan bikin lapar. Ada yang mau ditanyakan nggak? Coba raise hand aja yang mau ditanyakan. Rangga, Rangga nggak kelihatan mukanya. Sama Dewi Ayuning juga. Yang lainnya pada kemana? Pada tidur ya? Ya nggak apa-apa kan ibadah ya. Oke, kalau nggak ada nggak? Nanti kalau nggak ada, bisa kalian itu ya, tanyakan kepada saya. Ini tadi slide-nya banyak ya teman-teman. Mohon maaf materinya juga pada pekan ini lagi puasa berat-berat semuanya. Nah saya juga sekali lagi ya minta maaf nih karena pertemuan kita hanya 6 kali. Jadi di akhir pertemuan ini gimana sih eh, si bapak tuh cina baru pertemuan pertama udah ngasih tugas. Saya juga pernah jadi mahasiswa ya teman-teman kelas. Terus apa ya? Pernah kuliah di hari Sabtu, hari weekend gitu kan. Duh, udah tugas lagi. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya, itu saya mohon maaf. Ini karena pertemuan kita hanya 6 kali. Bulan depan juga udah beres. Jadi saya dari sekarang ingin supaya kalian punya banyak waktu apa mengerjakannya. Ini pada program saya akan memberikan coaching khusus buat teman-teman. Nanti kalian kalau kalian tidak terbatas ya untuk masalah hanya topik yang ada di sini, tapi kalian juga bisa apa ya bertanya, berdiskusi dengan saya tentang hal apapun dengan industri farmasi. Seperti itu. Jadi program saya adalah coaching dan forum group discussion ini saya menjadi 5 kelompok. Ketua kelasnya Ajeng bukan ya? Iya, Pak. Ya, nanti Ajeng tolong ya dikondisikan, didiskusikan, dipimpin untuk dibagi menjadi lima kelompok. Pasti tidak akan pas, ada yang lebih ya nggak apa-apa, yang penting 5. Ini ada topiknya, ada data integrity, inspeksi, diri dan audit mutu, ada validasi, sistem tata udara, dan sistem pengolahan air. Ini setiap kelompok akan mendapatkan coaching khusus 1 kali pertemuan dengan membawa materi yang akan dipresentasikan. Ya, jadi nanti kalau misalnya data integrity ini akan dipresentasikan tanggal 20 April, berarti di minggu itu kelompok 1 nanti saya akan coaching, tapi kalian teman-teman harus mengerjakan terlebih dahulu ya materinya. Nanti saya arahkan seperti apa, akan saya arahkan bagusnya menampilkan materi ini atau apa materinya kita akan seleksi ya, sambil kita diskusi lebih lanjut. Tapi hanya kelompok 1 aja. Terus kelompok yang kedua itu kan akan tampil di tanggal 21. Jadi nanti di minggu itu juga mungkin akan bersamaan. Silahkan kalian coaching bersama saya. Tapi waktunya berbeda ya antara kelompok 1 dan kelompok 2 supaya saya bisa intensif, saya kan bisa mengarahkan kalian dengan baik gitu. Kemudian nanti setiap kelompok tuh hanya mempresentasikan dalam waktu durasi 15 menit. Nanti kalian mempresentasikan 15 menit hasil coaching di forum group discussion-nya. Kemudian 15 menitnya adalah mungkin ada sesi diskusi. Nanti setelahnya adalah saya akan memberikan materi yang lebih lengkap terhadap teman-teman semuanya. Kemudian ini presentasi dimulai dari tanggal 20. Jangan lupa teman-teman, Ajeng mungkin bisa nge-save nomor saya ya. Tadi udah di-save belum? Sudah.
Oke. Nanti ini ketua kelas. Nanti kalau udah dibuat kelompok, ketua kelompok ada kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya aja yang menghubungi saya untuk menjadwalkan coaching dengan saya ya, Ajeng ya. Gitu. Mungkin nanti ketua kelompoknya bisa menyimpan nomor saya juga ya, supaya nanti teman-teman bisa berdiskusi ataupun siapapun boleh lah. Nanti nomor WhatsApp saya bisa disimpan ya untuk ada diskusi ataupun kalian mau diskusi tentang apa dengan saya. Oke, ada pertanyaan dulu mengenai ini nggak, teman-teman? Ada pertanyaan dulu mengenai sesi coaching dan FGD ini sebelum kita mengakhiri, kita masih punya waktu sekitar 4 menit. Ini semuanya lagi pada mudik ya. Yang mudik siapa? Raise hand dong. Ini yang mudik raise hand semuanya. Jangan-jangan semuanya. Wis banyak. Nanti mungkin yang kelompok 1 dan kelompok 2 ya maafkan ya mengganggu waktu libur lebarannya, diganggu dengan adanya tugas, tapi saya kasih waktu nanti teman-teman. Coba ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Silakan ya. Nanti kalau kalian teman-teman yang mau diskusi, saya membuka pintu lebar. Apa mau nanya kalau di Bio Farma masuknya kayak gimana? Bisa, boleh lah. Dan nanti teman-teman saya kasih gitu. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan ataupun yang ini laki-lakinya ada berapa? Ajeng kelas ini kelas B berarti kelas apa? Kelas B. Laki-lakinya ada berapa? Perempuannya ada berapa? Belum muncul Ajeng suaranya. Masih mute atau siapapun yang bisa menjawab. Masih mute Ajeng atau siapa yang mau ini berapa? Laki-lakinya ada berapa? Anissa ada berapa? Perempuannya? Hah? Ya, Sebentar Bapak, mungkin masih di data. oh, ini oh iya Tidak sih. hafal, Pak. Dikira ini tuh Bapak semester berapa ya? Ini semester 6 ya, Oh, teman-teman. semester 6. Ya, oke. Ternyata bentar lagi mau lulus. Tapi masih apotek. Iya, bolehlah. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, izin untuk mungkin ini foto yang terakhir yang sesi kedua ya, kita foto lagi. Coba yang masih bangun, ya kalau belum bangun sih harus bangun karena udah azan zuhur ya. Kita foto lagi ya, izin. Oke, kita foto lagi ya. Gaya senyumnya ya, teman-teman. Senyum. Ini yang pertama, ada dua soalnya. Kemudian ini yang kedua. Nah, sudah. Coba ada
terakhir lah ngasih kesempatan mau ada yang didiskusikan dulu, baik itu dari eh, tadi materi ataupun dari coaching nanti proses coachingnya. Ajeng ada yang mau ditanyakan dulu, takutnya bingung nanti. Nggak ada. Mungkin itu saja ya pertemuan pada pertemuan pertama dengan materi yang sangat berat. Ya mudah-mudahan kalian bisa mencerna. Nanti saya kasihkan untuk link materinya saya kasihkan. Mungkin Pak Fidi nanti yang menghubunginya izin dari ketua kelas saja supaya ini dari ketua kelas jangan lewat Pak Fidi lagi ya. Supaya Siap, mereka siap, juga siap. ada keberanian Pak. Bagaimana karena di industri itu harus berani gitu loh. Kalau enggak ya udah. Kalau di industri itu harus punya powerful teman-teman ya. Kalian tuh pinter-pinter, jago-jago. Ya kalau kitanya hanya diam mah ya udahlah kalau di industri mah seperti itu. Oke, mungkin terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu nanti di tanggal 20 secara offline di Jember ya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih Pak Fidi dan teman-teman semuanya dan mengucapkan karena mau Lebaran, Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Iwa atas materinya.